kabar ya, kalian sudah memasuki tahun 2021 ya. Ini udah minggu ketiga, kita 2021 harus punya tahun baru, pastinya juga perlu semangat yang baru ya. Apalagi hari ini kita mau ada G2 Teens Online Sunday Service ya. Nah teman-teman, sebelum kita mulai Sunday Service kita hari ini, aku ajak yuk teman-teman kita siapkan hati, kita pokoknya siapkan, jauhkan semua yang bisa mengganggu kalian selama G2 Teens Online Service ini. Kalian harus, misalnya ada HP atau apa yang mengganggu, langsung singkirkan. Jadi kalian bisa fokus ke G2 Teens Online Service ini dan juga kepada Tuhan pastinya ya. Teman-teman, aku ajak semuanya yuk, kalau mau kita berdiri semua. Di rumah gak apa-apa, kita berdiri, kita semangat, kita mau menari, melompat hanya untuk nama Tuhan, amin. Musik. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu, dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yuk G2 Teens, aku ajak kita semangat lagi yuk. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota berlindung. One, two, three, four. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Biarlah musik memuji Tuhan. Tuhan memang gunung batu, tempat sandaran kita, tempat di mana kita bisa percaya selalu hanya kepada nama Tuhan. Amin. Katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Ku kan selalu bersyukur, mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah. Hatiku percaya
gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Beri tepuk tangan kepada muliaan Tuhan. Masih semangat teman-teman semua? Amin. Amin. Semua masih semangat dan kita akan menyerukan nama Tuhan. Amin. Amin. Musik. Tuhanku, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan,
sudah memuji menyerukan nama Tuhan. Sekarang teman-teman aku ajak kita siapkan hati untuk lebih menyembah lagi Tuhan Allah kita. Teman-teman, kita siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami undang Engkau ya Roh Kudus. Tuhan, kami undang Tuhan ke dalam hidup kami. Engkau terus pimpin hidup kami dan jaga kami di setiap jalan apapun yang kami ambil Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah sumber jalan dari segalanya. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you. I'm reaching for your heart.
dapat hidup sesuai dengan keinginan-Mu Yesus. Haleluya. I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand. Don't bring me closer. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you. In spirit and in truth. I'm reaching for your heart, for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit. I worship you in spirit and truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. In spirit and in truth. Oh, hallelujah. Oh, sembah nama Yesus. Haleluya. Oh, pimpin kami, oh Roh Kudus. Oh, pimpin setiap aspek hidup kami Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Kami ini milik kamu. Kami ini milik-Mu Tuhan. Kaulah pemilik dari hidup kami Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Kami milik-Mu Tuhan. Haleluya. I am yours Lord. Kami ini kepunyaan-Mu Tuhan. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your walk. I'm yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your walk. Kau membuatku, kau
sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu, semua kekuranganku. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku, angkat tanganku dan berseru. Ku milikmu, kau membuatku sesuai rencanamu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu, semua kekuranganku. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru. Ku milikmu, kau membuatku sesuai rencanamu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu, semua kekuranganku. Oh, semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang, kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru. Ku milikmu, I am yours, oh Lord, oh Lord. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, oh Lord, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Tuhan, kami ingin siap Tuhan untuk, karena kami tahu kami ini milik-Mu Tuhan. Kami ingin mendengar semua perkataan-Mu Tuhan. Kami ingin duduk diam Tuhan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami ingin duduk diam dan juga serius Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Tuhan. Tuhan, kami siap Tuhan untuk menerima semua yang Kau siap untuk berikan hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hai Tin, Shalom, gimana kabar kalian semua? Aku percaya kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Oleh karena itu kita bisa ketemu lagi di online service hari ini. Hari ini kita akan bahas tentang influencer. Apa itu influencer? Influencer adalah orang yang dapat atau orang yang bisa mempengaruhi orang lain. Nah, mempengaruhi ini bisa dalam hal yang baik dan hal yang buruk. Bisa juga melalui perkataan kita, perbuatan kita, dan sikap kita dimanapun kita berada.
Aku percaya mungkin banyak di antara kita tuh udah memiliki sosial media kayak Instagram, Facebook, Twitter, dan terutama YouTube nih. Pasti kalian udah sering banget nih nonton YouTube, nonton channel-channel YouTube kayak channel YouTube game, makeup, fashion, dan masih banyak lagi gitu kan. Aku terinspirasi dengan satu orang YouTuber yang dia adalah influencer juga nih. YouTuber ini selalu membagikan konten edukasi di sosial medianya. Siapakah dia? Kayaknya udah pada tahu kan ya. Nah, namanya adalah Jerome Pauline. Dia selalu membagikan tentang rumus-rumus kayak matematika, terus dia selalu menyemangati orang untuk terus belajar walaupun orang itu mungkin ngerasa dirinya nggak bisa gitu kan. Nah, baru-baru ini ada suatu video yang viral dari postingannya dia, yaitu video tutorial makan onigiri tapi pakai rumus matematika. Aku sampai nyoba loh gitu kan, walaupun aku nggak bisa kayak dia gitu makannya pakai rumus kayak gitu. Nah, di sini aku punya 2 contoh untuk kita menjadi influencer. Yang pertama, kita bisa menjadi terang. Kita baca yuk firman Tuhan di Matius 5 ayat 16. Aku bacain ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, contohnya nih seperti lilin. Lilin kan kecil tuh. Kalau misalnya kita lagi mati lampu, kita nyalain lilin, kita bawa-bawa nih lilinnya kemana-mana, pasti lilin itu bisa menerangi ruangan yang sedang kita jalani gitu, atau bisa menerangi ruangan tempat di mana pas kita mati lampu itu kan. Nah, satu lilin yang kecil ini bisa berdampak besar, bisa berdampak bagi kita gitu, bisa berpengaruh untuk kita. Yang kedua, aku punya contoh yaitu ragi. Kita baca di Galatia 5 ayat 7. Sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Di sini ada yang tahu ragi, mungkin ada beberapa yang tahu, ada juga yang beberapa yang belum tahu. Ragi ini adalah salah satu bahan untuk kita membuat roti. Nah, di mana si bahan-bahan roti kan banyak nih, kayak tepung terigu, blue band, atau masih banyak lagi. Tapi ragi ini adalah salah satu bahan yang bisa dibilang juga paling penting karena dia bisa mengembangkan suatu adonan roti. Contohnya ini seperti di gambar. Aku kasih contoh kue donat gitu. Ragi itu bisa mengembangkan donat itu jadi gede seperti itu gitu kan. Padahal ragi yang dikasih untuk donat itu hanya sedikit, tapi si donat ini, si ragi ini bisa menjadikan si donat ini menjadi besar gitu, bukan menjadi kecil. Aku juga punya satu cerita tentang hal sesuatu yang kecil bisa menjadi berpengaruh besar. Jadi ceritanya aku punya adik nih di rumah. Adik aku tuh baru umurnya 9 tahun, ya bisa dibilang kelas 3 SD. Semenjak awal pandemik ini, dia sama seperti kalian, ibadah online di rumah melalui YouTube. Dari bulan Maret kemarin sampai hari ini, satu kali pun aku belum pernah nih lihat dia yang namanya bolong ibadah, walaupun dia lagi diajak mama papaku keluar gitu kan, pergi kemana, ataupun dia lagi sakit, dia tetap berusaha untuk ikut ibadah, walaupun terlambat 1 atau 2 jam, tapi dia nggak pernah tuh terlambat yang lebih dari sehari. Nah, hal ini berpengaruh kepada papaku gitu, kepada keluargaku, terutama papaku. Papaku tuh semenjak ibadah online ini, semenjak pandemik ini, dia tuh jadi jarang mau ibadah karena dia bilang ibadah hanya seperti nonton video biasa aja gitu. Tapi ketika dia ngelihat adikku yang rajin ibadah, ngelihat hadirat Tuhan mungkin ada di saat adikku pujian penyembahan gitu. Sekarang papaku jadi rajin beribadah, nonton live di YouTube. Nah, adikku yang kecil aja bisa berpengaruh besar gitu kan untuk orang tuaku gitu. Gimana kalian? Pasti aku percaya kalian juga bisa berpengaruh besar untuk orang-orang di sekitar kalian. Aku punya 2 cara agar kita bisa berpengaruh untuk orang lain. Yang pertama, bersaksi. Bersaksi itu menurut kalian gampang atau susah sih? Pastinya gampang kan? Bersaksi itu kita tuh kayak
cuman menceritakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang kita alami dalam kehidupan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin banyak nih yang bertanya-tanya, harus banget gak sih kita bersaksi? Ya harus, karena itu yang Tuhan mau. Kita harus bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Nah, kita baca yuk ayatnya di 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, ini ada ayatnya nih tentang kita bersaksi. Yang kedua, kita harus berani bertindak. Berani bertindak caranya seperti tadi, selain bersaksi itu kita harus berani untuk menolong orang lain, menjadi contoh untuk orang lain dimanapun kita berada, dimanapun di lingkungan keluarga kah, di sekolah maupun di gereja gitu. Kita bisa berbicara yang sopan, menghormati orang yang lebih tua dari kita. Tetapi sebelum melakukan hal-hal yang tadi, kita harus memiliki syarat-syarat berikut ini. Yang pertama adalah kita harus memperbaharui kehidupan kita. Kita baca yuk firman Tuhan di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi sebelum kita melakukan tindakan tadi, kita harus memperbarui kehidupan kita dulu nih adik-adik. Nah, yang kedua amunisinya adalah tinggal di dalam Tuhan. Kita baca yuk firman Tuhan sama-sama di Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Karena kalau kita di luar Tuhan, kita tidak akan bisa melakukan apa-apa gitu loh. Jadi Tuhan mau memakai kehidupan kita untuk menjadi pengaruh, untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita dimanapun kita berada. Agar setiap orang yang mendengarkan setiap kesaksian kita, mencontoh setiap perilaku yang kita perbuat, orang tersebut pun bisa merasakan kasih Tuhan dengan sendirinya dalam kehidupan mereka masing-masing. Baik dalam kehidupan nyata maupun dalam kehidupan kita bersosial media. Yuk mulai sekarang kita minta hikmat dan perkenanan Tuhan agar dimanapun kita berada kita bisa menjadi berkat. Oke adik-adik, sharing kita hari ini udah selesai. Kita berdoa bersama-sama yuk, aku pimpin doanya. Tuhan Yesus, terima kasih biarlah kiranya Tuhan sharing yang barusan kami dengarkan Tuhan itu bisa menjadi remah dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami juga bisa menjadi pengaruh, bisa menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah Tuhan pakai kami, Tuhan pakai hidup kami lebih lagi. Dan nyatakan Tuhan setiap kasih-Mu, setiap kebaikan-Mu di dalam hidup setiap kami Bapa. Dimanapun kami berada, kemanapun kami melangkah, kemanapun kami berjalan, dan apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, see you next week. God bless. Bye.